Mas Nur Salim, Hadir. Mas Haidir, Hadir Pak Ustadz. Mas Abdurrahman. Tadi keluar Pak, pipis tadi. Iya, apa? Iya, Kita, hadir Pak. kita nantikan. Iya, Alhamdulillah ada masuk Alhamdulillah. Pak Abdurrahman. Hadir Baik, Pak. eh, pelajaran hari ini adalah tentang sholat fardu 5 waktu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah eh, setelah kita mempelajari tentang sholat fardu 5 waktu ini, diharapkan kalian para peserta didik dapat mengamalkan sholat fardu 5 waktu dan menunjukkan sikap tertib dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menganalisis dan mempraktekkan tata cara sholat fardu 5 waktu tersebut dengan tepat. Bisa, siap. Tetapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu kedudukan sholat 5 waktu dalam Islam? Belum Pak. Siapa di antara kalian yang pernah melihat bangunan? Siapa di antara Saya, kalian Pak. yang sudah pernah melihat bangunan? Saya Pak. Apakah Saya, Pak. bangunan tersebut ada tiangnya? Ada. Ada Pak. Ada. Bagaimana misalnya bangunan tidak ada tiangnya? Tidak berdiri Pak. Ya, bangunannya akan mudah Roboh. roboh. Ya. Begitu juga kedudukan sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu merupakan tiang agama Islam. Iya Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Tahrid hadis nomor 2616, dan dinilai hasan oleh Al-Hafidz Abu Thahir. Ya, jadi Ya, Pak. itu kedudukan sholat yang pertama. Selanjutnya yang kedua, sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Di Islam, sebagaimana bangunan tadi, dibangun di atas 5 landasan. Apa saja? Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu Wa wa ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan menjalankan puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, kedudukan sholat adalah karena sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Tanpa perantara malaikat Jibril. Ya, kalau perintah puasa, perintah zakat, itu wahyu Allah disampaikan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril. Tapi untuk sholat ini beda anak-anak. Sholat ini sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil langsung oleh Allah melalui peristiwa apa? Isra Mi'raj Pak. Isra Mi'raj. Pinter Mas Aris. Jadi ini istimewanya sholat. Tidak cukup lewat malaikat Jibril, tapi Rasulullah sendiri harus langsung menghadap Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, itu kedudukan sholat 5 waktu. Kemudian sholat 5 waktu punya fadilah atau keutamaan.
Yang pertama adalah sholat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat yang benar, sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, siapa yang tiap hari mandi? Saya Pak. Saya Pak. Mandi Pak. Mas Aris mandinya sehari berapa kali? Ini Pak. Kadang 1 kali, kadang Pak. Dingin Pak. Kadang Dingin 1 Pak. kali, kadang 2 kali ya. Nggih Pak. Kadang kungkum dikali. Dingin Bagaimana sekali di kalau ada orang mandi 5 kali dalam sehari? Kira-kira bersih dari kotoran apa tidak? Bersih Pak. Iya, sangat bersih. Begitu juga orang yang sholat 5 kali dalam sehari. Ya, dia akan bersih dari dosa sebagaimana orang yang mandi tadi tiap hari 5 kali. Ya. Dan Kalau yang saya- ketiga adalah sholat itu akan menjadi cahaya bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana hadis yang menjelaskan bahwasanya as-sholatu itu burhanun, ya, nurun wa burhanun wa salamatun. Sholat itu akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti, dan akan menjadi penyelamat bagi pelakunya. Dan orang yang malas menjalankan sholat, dia tidak akan punya cahaya, tidak akan punya bukti, dan tidak akan punya penyelamat di hari kiamat. Bahkan orang-orang yang malas menjalankan sholat, dia di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, dan bersama Haman, bahkan bersama Ubay bin Khalaf, ya, pentolan orang kafir. Nah, kira-kira ada pertanyaan sebelum dilanjutkan Paham Pak. tentang apa tadi, kedudukan sholat dan keutamaan fadilah. sholat? Nah, sholat Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, tugas kalian adalah, ya, di sini akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menyebutkan kedudukan sholat, dan kelompok 2 menyebutkan fadilah atau keutamaan sholat yang tadi belum saya sebutkan. Ya, kalian bisa mencari referensi, ya, bisa lewat buku, bisa lewat YouTube dan sebagainya. Ya, saya Pak. beri waktu 10 menit ya. Saya kelompok berapa Pak ini Pak? Ya, Mas Aris sama Mas Salim kelompok 1, Ya Pak. dan Mas Haidir sama Mas, siapa satunya lagi? Sendirian Pak. Abdurrahman Nanti. Pak. Mas Abdurrahman kelompok 2. Oh ya. Kita mulai diskusinya. Lim, Salim. Ih, Tulis gue ya, Lim. Sudah mati selesai? lampu, mati lampu raketok, Pak. Oh, ya. Kelompok 1 sing maju, sing maca kowe ya, Lim ya. Oh, Iya, Mas Salim yang bertugas mempresentasikan diskusinya. Ya, silakan Mas Salim. Oke. Kedudukan sholat yaitu nomor 1, sholat itu adalah tiang agama.
mencela orang yang malas mengerjakan sholat. Demikian. Alhamdulillah 100 nak. Alhamdulillah dapat Barakallahu 100. fiik. Amin. Kemudian untuk kelompok 2 Mas Haidir. Iya. Maju kan, Haidir maju. Tafadhal, Mas Haidir. Oke, matur suwun. Fadilah sholat pertama mencegah dari perbuatan mungkar dan ucapan serta perbuatan keji. Yang belum disebutkan ya. Yang keempat, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kemudian menjadi salah satu sebab masuk surga dan pelakunya akan menemani Rasulullah SAW di surga. Yang terakhir, berjalan ke masjid untuk sholat dicatat sebagai kebaikan, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Begitu Pak Guru. Alhamdulillah 100 lagi. Berarti bisa kita simpulkan ya pelajaran pada hari ini. Ya Pak. Ya, yang pertama tadi apa? Sholat Sholat itu Ya, adalah kedudukan yang sholat agama. adalah Yang yang agama. agama. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang yang utama. utama. Sholat merupakan perintah Allah secara Setelah langsung langsung. Pak. Ya, melalui peristiwa apa? Isra Mi'raj. Isra Pak. Mi'raj. Salat merupakan amalan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Salat merupakan wasiat Rasulullah yang terakhir dan Allah memuji orang yang rajin salat dan Allah mencela orang yang malas mengerjakan salat. sholat. Kemudian fadilahnya adalah yang pertama mencegah perbuatan mungkar dan ucapan keji. Membersihkan dosa sebagaimana orang yang mandi tiap hari 5 kali, 5 kali. menjadi cahaya bagi pelakunya baik di dunia dan di akhirat, mengangkat derajat dan menghapus dosa, menjadi salah satu sebab masuk surga dan pelakunya akan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan orang yang berjalan ke masjid untuk sholat dicatat sebagai kebaikan. Ya, setiap langkahnya satu langkah mengangkat derajat dan satu langkah yang lain menghapus Dosa, dosa. Pak. Ya, begitu ya. Refleksi pada hari ini ya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada anak-anakku sekalian. Dan semoga kita bisa mengamalkan sholat 5 waktu dengan tertib, dengan khusyuk, sehingga fadilah wajah tersebut akan kita dapatkan. Allahumma Amin. ya, demikian pelajaran yang bisa kita bahas, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak Aris? 2 menit Pak Haidir.